108 Mega Suara FM. Kita masuk lagi di Storm Story Mystery. Yeay. Dan untuk episode kali ini sama juga nih. Kita bakal membahas sesuatu yang ceyem. Apa tuh Serem. So imut banget. Hah? Ingat loh, udah berapa? Udah 25, Pak. Sisanya. Coy. Berarti kan kalau sisanya umur lu sekarang tambah 25 berarti 50. 36 60 lu. 61. Enggak apa-apa, Rum dengan satu. Gua aja deh duluan. Barang batu Adil. Enggak, gini aja deh Dil. Enggak apa-apa, mungkin kalau gua belakangan lu duluan enggak apa-apa. Mau lu duluan gua belakangan enggak apa-apa gitu. Pokoknya aman lah dia, mau aman dia. Baiklah. Udah lah, kalian mau pada debat umur. Saya mau cerita aja nih sama Tiga Suara ya, karena kita sudah ada di Story Mystery. Betul, ya, jadi story mystery kali ini ceritanya lumayan ini ya. Apa namanya? Iya. Jelas dan padat. Gitu ya. Tapi kita juga yang sekarang ini tetap ya masih direkam ya. Masih Pasti dong, buat sahabat nantikan Mega terus Suara. di YouTube kita. Betul. Ya kalau yang kemarin belum nonton edisi sebelumnya, sahabat Mega Suara bisa langsung ke YouTube, langsung cari aja, itu ada Pasar Malam Mega Suara. That's right. Ada Pokoknya di sana. jangan lupa untuk like, Subscribe. subscribe. Ya, sebrek. Itu dekat banget Pak Radi, saya kan gitu. Bibirana dekat sekali sama kamera ya. Oke ya. Jadi kita akan langsung mulai sahabat Mega Suara. Oke. Jadi kalau kali ini ceritanya nggak terlalu panjang lah, ya kan ya. Soalnya kalau terlalu panjang tuh takutnya saya nanti suka. Apanya? Ceritanya. Oke. Oh iya. Ngerti nggak sih? Ngerti. Ngerti banget. Karena kalau cerita makin panjang saya makin suka gitu. Tapi karena Ya. saya nggak terlalu suka, jadi ceritanya pendek-pendek aja. Mau dibahas terus nih. Ya, pendek banget juga enggak sih sebenarnya. Iya, Iya, iya. oke. Ada yang nge-briefing tadi ya, Iya, jelasin zamannya jangan panjang ya. bercanda-bercanda, katanya kalian bercanda mulu. Aduh. Aneh banget Oke. orang emang. Sudah? Bisa Dah, saya mulai? dah. Iya. Katanya mau mulai sekarang. Langsung. Ini ceritanya adalah di suatu tempat Iya, ya. tapi Di suatu tempat yang emang sebenarnya itu udah familiar banget buat orang-orang kita Hmm. ya, memang hari-harinya. Kenapa sih Dil, kamera lu goyang-goyang mulu? Iya, ini lanjut aja. Tripod dong. tuh kayak gue dong tripodnya keren. Karena tripodnya cari banget deh. Apa namanya, unit satu tempat yang memang udah bisa dibilang tempatnya ini populer lah gitu. Hmm. Maksudnya dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke. Minimarket. Oke. Ya, sebuah minimarket yang ada di satu daerah ya, kita nggak perlu sebutin deh nama daerahnya. Iya. Kan, sahabat Mega Karena Suara. minimarket juga ada banyak ya. Betul gitu. Jadi minimarket biasa sih sebenarnya ini tuh dia menyediakan kayak kebutuhan pokok gitu, terus kebutuhan sehari-hari gitu. Nah sebenarnya sih toko ini tuh nggak begitu luas, jadi cuma sekitar 200 meter persegi. Oke. Lumayan ya. Lumayan ya. Gede, Bos. Iya. Tapi lumayan lah. Iya kan biasanya ukurannya segitu 200 meter. Iya, ya. segitu. Ya nggak sih, serumahan. Ya, kan? Serumahan. Iya 200 kali 200 kali. Iya, benar ya, sekitar segituan ya sama Mega Suara ya. Nah, setiap harinya biasalah kalau itu kan pasti rame tuh, Iya. berkunjung gitu ya, datang Ada konsumen lagi. konsumen gitu, karena memang harganya juga pasti kantong. Nah, tapi ini dia nih permasalahannya gitu, sahabat Mega Suara. Jadi ini tuh di sebuah minimarket ini. Jadi pada suatu hari ya, di suatu hari yang cerah ceria gitu kan. Tanpa sengaja. Katanya nggak boleh bercanda. Tahu ngarang-ngarang aja. Iya mancing-mancing dulu. Halo, Jadi di, kayak penghap-hap. jadi di suatu hari itu ya, ada seseorang. Iya. Jadi ini mungkin sahabat Mega Suara nggak tahu orang ini ya, tapi namanya Jaya. Udah salah udah tahu sih pasti. Iya, gitu. Nah, jadi si Jaya ini tuh memang pada saat itu dia tuh lagi apa ya, bisa dibilang kayak lagi susah lah gitu. Jadi dia itu Udah di PHK deh. enggak juga sih, baru beres sekolah, tapi memang dia belum dapet Iya. kerjaan yang pas gitu. Job seeker lah Iya, gitu dia ya. lagi cari pekerjaan. Nganggur after graduate. Ya, nyari kerjaan, nyari jodoh, nyari duit Iya. juga. Pokoknya dia pencari lah, kan pada pencari.
Nah, udah gitu kurang lebih ya selama 1 tahun lah dia lulus sekolah, tapi dia tuh belum dapat kerjaan gitu. Akhirnya dia ini memutuskan untuk kayak yang, aduh gimana caranya, pokoknya gue harus dapat kerja. Dia kesana kemari ya, kesana kemari mencari kerja. Cari alasan. Cari alamat. Nah sebenarnya tuh si Jaya ini tuh nggak punya cita-cita buat jadi karyawan minimarket tuh enggak gitu. Jadi cita-citanya dia itu, setahu saya jadi budak korporat. Jadi budak korporat. Kita dong. Ya, kurang lebih seperti itu gitu. Cuman kebetulan karena dia udah mentok banget gitu ya, akhirnya dia melamar, ya udah deh gitu yang ada aja gitu kan. Yang ada aja. Yang ada gitu. Adanya di minimarket. Ya udah daripada gue nganggur, gue nggak kerja, ya kan nanti jadi omongan tetangga segala rupa gitu kan. Ya udah akhirnya dia ngelamar lah ke sana gitu kan. Terus dipanggil interview gitu. Yes. Saya kamu beneran mau kerja di sini ya kan, kamu tahu profilnya segala rupa gitu-gitu ya kan. Segala rupa. Udah deh akhirnya gitu, berhubung dia ditolak di mana-mana tapi ternyata di situ dia diterima gitu kan. Akhirnya ya Udin keambil ya kata si Jaya gitu kan, ada titus kerja nih katanya ya kan gitu. Nah ya udah akhirnya mulailah dia bekerja di minimarket tersebut. Dia mulai kerja awal-awal sih sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang ganjel gitu ya kan. Oh iya, dia nggak pakai bantalan emang. Enggak, dia juga kan dia nggak ngegelinding ngapain ganjel ya kan. Karena minimarketnya juga nggak di turunan ya. Di tanjakan ya. Justru tanjakan itu masih. Kan. Nah, terus kayak gitu nggak ada yang aneh lah pokoknya gitu. Jalan dengan normalita ya kan. Normalam. Raja di laut. Bukan. Itu sebenarnya di laut. Udah deh. Oh, Laksmana. Lanjut ya. Ada juga Nirmala lagunya. Gimana tuh? Bukan. Itu Laksmana lagi di laut juga. Nirmala. Itu Japin. Iya. Nirmala mah. Jabrik. Tadi tanyain sama Dede Lesti ya, dia yang hafal. Nah, ya kan? Dede Lesti ya. Nah, ini tuh nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya dia tuh kira-kira ya hampir 1 month. Dia kerja di situ gitu kan. Nah, selama 1 bulan dia kerja di situ, tuh setiap hari si bos yang punya minimarket ini selalu bilang gini ke dia tuh ya, suka ngingetin gitu kan. Say. Enggak, macam ngondek sih bosnya. Dia ngomongnya gini, Nek, gitu kan. Tetap ya. Sama tetap. Ya, tapi level ngondeknya beda. Nek, ingetin ya, dia kalau misalnya dapat shift malam, ya kan, jangan pernah shift malam sendirian. Jangan suka berbuat aneh-aneh. Laporan, nggak boleh. Judi. Nanti masih dikasih dipakai buat main judi slot ya gitu. Nggak bisa. Nggak boleh ya lagi. Lagian nggak bisa. Kalau boleh juga nggak bisa, ya kan. Nah udah tuh ya kan, selalu tuh dia tuh tiap hari kayak diingetin gitu kan. Nah sampai pada suatu hari nih ya, jadi dia itu lagi kebetulan shift malam. Nah kan nggak boleh sendiri kan. Cuman pada saat itu tuh memang benar-benar kayak yang terpaksa banget gitu loh. Dia tuh kayak si temannya dia sesama karyawan dan karyawati ya. Atau nih temennya karyawan apa karyawati kayaknya sama deh dia. Gitu loh, gak ada campuran. Karyawanti ya? Enggak ada campuran, tunggal campuran. Tunggal campuran. Gitu ya kan. Ini kebetulan ngedadak banget gitu pas malam itu tuh sekong. Sakit. Ya, sakit nama wadah waroma ya kan. Amin. Ya, kan? Sakit gitu. Aduh, aku tuh benar-benar gak bisa masuk nih, Say, katanya gitu. Aduh, Eke benar-benar sekong katanya gitu. Jadi Eke kayaknya harus izin gitu ya. Gak tahu deh, pokoknya udah benar-benar nggak bisa lah untuk masuk gitu. Nah itu kan ngedadak banget. Jadi memang nggak bisa untuk cari pengganti gitu. Karena teman-teman yang lain pun juga kayak, itu bukan shift gue dan ngedadak banget tuh. Udah ada acara ya kan, gue ada ladies night gitu ya. Ada happy hour. Ada happy hour. Nah sebenarnya si Jaya ini tuh ingat bahwa dia tuh selalu diingetin gitu kan, peraturan di situ tuh nggak boleh buat shift malam sendokir.
Aduh, anak 90 banget sih kamu, say. Ya. Nah, cuman ya si Jaya ini kayak, duh, ya kan ini ngedadak banget dan memang ini udah emergency banget gitu ya. Ya dia akhirnya menganggap remeh gitu kayak, ya udahlah paling juga apa sih maksudnya nggak boleh sendiri tuh mungkin takutnya ada begal atau apa gitu kan. Takut ada rampok gitu ya mungkin ya. Ya bajak laut gitu takutnya. Terombak. Ya akhirnya dia nekat gitu loh. Padahal sebenarnya udah diingetin kalau misalnya lo paksa sendirian, udah mendingan tutup aja tokonya gitu. Enggak deh kata dia, gue mendingan ya udah nggak apa-apa, gue tetap shift malam gitu katanya sendokir aja. Akhirnya waktu berlalu ya kan makin malam tuh. Jadi dia tuh minimarketnya yang 24 hours itu loh. Yang 24 jam. Nah tahu-tahu nih udah jam 2 pagi. Cepet ya. Cepet banget nih. Tahu-tahu udah jam 2 pagi aja gitu kan. Itu tuh si rukonya, apa sih minimarketnya itu ada di rukonya itu di pinggir jalan gitu loh, say. Nah, terus udah jam 2 tuh jalanan sebenarnya udah mulai makin sepi kan. Ya siapa sih gitu lalu lalang jam 2 ya ada paling 1 2 doang gitu kan. Itu juga kayaknya bukan mobil manusia deh ya kan. Gimana? Enggak manusia sih, tapi nggak tahu mungkin ada yang numpang juga kan. Penumpang gelap ya. Dan udah makin malam itu memang pelanggan, pembeli gitu ya, itu mulai agak berkurang. Datang gitu ya. Betul gitu. Dan di ruko itu pun juga lampu kanan kiri nih, sebelah kanan kirinya ruko ini tuh udah pada tutup kan. Jadi yang masih buka tuh atau masih nyala itu cuman si minimarket ini doang yang dijaga sama si Jayanti ini ya kan. Jayanya kan ngonde jadi Jayanti. Enggak deh, Jaya aja. Dia lelekong ya nih. Ya lelekong. Karena apa namanya, karena makin malam terus udah gitu emang dia juga nggak punya teman ngobrol gitu ya. Yang penting kenapa sih? Maaf ya. Kok jadi kayak Sabrina? Punya teman ngobrol, akhirnya dia mulai agak ngantuk gitu kan. Dia mulai ngedumel tuh si Jaya. Tuh gitu mah ikut tadi tutup aja. Bosen deh kayaknya gitu kan. Emang dia nggak main Mobile Legends enggak? Gitu. Ini tahun berapa sih gue bingung? Saya belum lama lah ya. Berarti udah pandemi dong? Belum. Iya, belum. Kalau udah pandemi kan nggak boleh 24 jam. Iya benar. Nanti disidak. Iya, ampo PP. Oh iya nggak boleh. Nggak boleh. Nah udah tuh akhirnya si Jaya kan mulai nyesel gitu kan. Cuman ya apa boleh dikata ya kan. Tapi kan tetap digaji dong. Iya dong. Tentu. Nah lembur. Di minimarket ini, jadi kalau misalnya lu tahu nggak sih kalau masuk ke minimarket ataupun juga masuk ke toko gitu tuh kayak suka ada belnya. Jadi kalau buka pintu, gitu ya. Gitu ada. Iya. Buka pintu, Iya, tanda ada yang masuk ya. Iya, masuk gitu. Nah siapa tuh namanya tadi? Jaya. Yang lelaki itu namanya kan Jaya ya. Si Jaya itu mendengar lah tiba-tiba ada suara kring kring kring, ada sepeda. Sepedaku. Apa sih dia nyanyi mulu dia? Kok jadi saya? Ya lu kan intronya dari kalian. Enggak, tadi bukan nyanyi, kita baca puisi. Meledak lah apanya. Ini direkam loh, ada saksinya. Meledak loh. Tiba-tiba bunyi kan, kring gitu. Itu adalah pertanda bahwa ada seseorang yang masuk. Kira tukang somai. Enggak, ada yang masuk gitu. Terus kata si Jaya, akhirnya saya ada juga orang gitu kan ya masuk gitu. Jadi tahu kan kalau di meja kasir gitu kan suka duduk di situ kan kalau lagi nggak ada tamu tuh si yang jaga kan duduk gitu atau gogoleran gitu di situ. Kami buka enggak dong gogoleran sih enggak dong. Enggak boleh gogoleran. Jangan dong. Nanti ada yang nyolong nggak ketahuan. Ya kan bunyi kalau ada yang masuk kring. Ya kalau yang masuknya lembut nggak lewat pintu dia. Iya sih lewat jendela. Iya nembus ya kan. Dia langsung dari duduknya itu dia langsung berdiri gitu menunggu si pelanggan tadi itu buat bayar gitu. Karena siapa namanya si Jaya ngerasanya kayak dia udah masuk nih gitu kan terus langsung ke rak-rak gitu loh. Ya langsung milih barang lah gitu kan. Nah si pelanggannya ini tuh pakai baju ya rapi sebenarnya sih bajunya tuh kayak pakai baju warnanya tuh abu-abu ya kan? Abu-abu monyet gitu loh say. Ada buntutnya nggak? Nggak ada. Kalau itu monyet cantik tuh nggak ada sinetronnya. Iya Yuki Kato kan? Iya Yuki Kato ya kan. Rambutnya tuh ada sinetron. Ada monyet cantik. Monyet cantik. Jadi si Yuki Kato itu dia setengah orang. Udah jangan dibahas. Itu udah dong. Apa udah lu pengen tahu? Nggak perlu tahu nggak? Oke. Ada kan rambutnya tuh terurai panjang gitu kan kurang lebih semata kaki ini. Waduh. Wow. Panjang. Masuk Guinness Book of Record dong. Rambutnya panjang ya kan.
Cuman memang yang aneh itu adalah kenapa si perempuan ini, ya si pelanggan ini tuh dia nggak pakai alas kaki. Nyeker. Putus kali sendalnya. Bisa jadi kalau kayak bisa jepit kali. Kita juga biasanya gitu kan ya. Iya. Wah, pegat hiji nih gitu kan. Pegat nih hiji. Udah nggak bisa diomongin baik-baik itu pegat. Aduh, banyak masalah ya. Masalahnya udah pelik kayaknya Pak Randi. Kenapa emangnya kok pelit dia? Pelik. Baik, ya kan? Itu Kan si Jaya, aneh banget sih ini perempuan. Gitu ya. Emang Jaya itu anaknya nyinyir gitu loh. Lambengnya ya. Aduh. Betul. Nah, akhirnya kan jadi dia biarin aja, siapa tahu aja emang gitu kali stylenya ya. Iya. Style. Akhirnya si Jaya nungguin dia tuh si pelanggan ini kayak milih-milih barang gitu, dia memutuskan untuk beristirahat di lantai. Enggak, dia sambil duduk lagi gitu kan. Udah deh gue tinggal duduk aja katanya gitu. Terus. Udah tuh 10 menit berlalu ya kan. Tapi nggak ada satupun suara yang kedengeran. Tahu kan kalau misalnya kita lagi pilih-pilih gitu kan gitu ya. Gitu ya kan, suara keraknya ke geser, ngek, gitu ya kan. Agak aneh ya. Itu anak segala. Gitu ya kan. Udah kangen nih, ada nih. Terus begitu ya kan. Nggak ada suara kedengeran sama sekali tentang misalnya suara langkah kaki ataupun barang yang diambil gitu kan, karena ngerasa aneh ya kan, ya ada pose gitu kan ya kata si Jaya. Akhirnya si Jaya memutuskan untuk berkeliling keliling kota naik delman istimewa, duduk di samping Pak Kusir, duduk di muka. Iya, tapi di samping muka, duduk samping Pak Kusir. Berarti mukanya Pak Kusir di samping ya. Bisa dicopot. Kayak Michael Jackson ya. Bisa copotin hidung. Emang iya? Itu Michael Jackson bisa copotin gosipnya hidung. Begitu. Kata internet. Tapi ada tahu orang lama-lama hidungnya hilang. Nah ya terus udah gitu. Pakai filter ya? Internal itu. Pakai filter lagi. Udah gitu ya kan dia akhirnya memutuskan untuk berkeliling toko. Ya kan, dia keliling buat ngecek lah gitu. Ini orang beneran mau belanja, apa kesini cuma mau ngadem doang atau gitu. penguntit. Nah, penguntit. Klepto ya. Kleptomania mantap. Gila. Klepto mantap. Mania mantap. Udah dong. Maaf. Akhirnya si Jaya ini kan berkeliling, tapi sunyi senyap gitu kan, sunyi sepi sendiri. Nah, ini lagi pasti. Sunyi sepi sendiri. Nah, ada suara sama sekali. Yang kedengeran itu cuma suara kakinya si Jaya doang. Sama suara papan listrik ya. Tengah malam tuh dia tuh. Kan masa sih? Masa minimarket bunyi sih? Kan pakai genset biasanya. Iya sih memang. Dan terus kata si Jaya, dia nyari kan, Jaya tuh nyari, mana sih ini pewong katanya gitu kan, Pewi bisa hilang-hilang gini katanya gitu kan, hilang. Nggak bisa ya kalau nyanyi ya. 2 kali loh. Dia tuh berkeliling toko, tapi dia tuh nggak menemukan si perempuan berambut panjang berbaju abu-abu tanpa alas kaki, alas bedak. Emang dia nggak make up kan di situ ya kan? Pucet ya. Iya. Nggak masuk kulkas dia, nggak ada. Emang dia lu pikir dia ultramil? Nggak pucuk. 2 kali dia keliling, nggak ketemu gitu. Si Jaya kan mikir tuh, kalau dia keluar, harusnya belnya bunyi lagi ya. Kering gitu lagi. Ini nggak ada. Nggak ada. Nah, udah 2 kali muter, akhirnya si Jaya bilang, udah deh pokoknya ini terakhir kali nih gue keliling sekali lagi. Kalau gue nggak ketemu juga, Gilda ada kali gitu. Kejanjian gue cuma halu, tadi ada orang masuk gitu ya. Nah udah yang ketiga kali dia keliling-keliling tuh hasilnya tetap sama. Iya. Kok kalian barengan sih? Kalian jodoh loh. Istilah umum itu. Istilah umum itu, Pak Randi. Iya ya kan? Iya. Ada nih keberadaan si perempuan itu. Terus si Jaya tuh garuk-garuk pala kan? Nah itu mau ada undian. Enggak. Dia garuk-garuk pala biar datang Joe Taslim.
Tobe. Dollar. Enggak juga Pak. Mana sih Nek katanya ini kok ilalang katanya. Pas dia lagi mikir-mikir begitu, tiba-tiba ya di belakangnya dia tuh si perempuan itu udah berdiri di situ sambil nepok pundaknya si Jaya. Kenapa Mas katanya gitu. Kenapa Mas gitu. Kenapa Mas gitu kan. Ternyata ngondek juga. Ngondek juga tahu. Gimana apa sih? Enggak. Jaya diajak ngondek. Tahu. Iya aneh aja gitu. Iya Jaya ya udah ngondek. Terus kata si Jaya kan, ayam. Aduh. Kaget kene. Ayam. Waduh. Apa kalau nggak ayam sama anak serigala pasti ada mulu nih. Oh iya. Kan? Dia udah ada di belakang gitu kan. Padahal padahal si Jaya tuh kayak yang yakin banget bahwa dia tuh nggak ngedenger ada suara langkah kaki ngedeket ke arah dia tuh nggak ada. Walaupun misalnya nggak pakai alas kaki, paling nggak kan rasa nggak sih kalau ada orang jalan? Iya nggak sih? Ada hawanya gitu loh. Dia plak gitu, kakinya ceker. Nah itu Jangan tukang main gitu. Bentar, ini perempuan kakinya ceker, kayak betina. Ini lagi suka main tiduran. Iya, nanti kalau udah kecemplung kita Iya. Apa sih udah? Ya terus nggak kedengeran nih. Akhirnya si Jaya berusaha menangkan diri, terus dia bertanya dengan sopan, santun, dan tata krama ya, ramah tama gitu. Sama kan di mata banget gitu ya? Dia nanya, Mbak, mau beli apa sih sebenarnya? Katanya si Jaya gitu. Kepo banget nih, kasir. Tapi bukannya ngejawab, ini perempuan malah cuman kayak ngasih senyum gitu, tahu nggak? Tapi sambil natap Jaya gitu. Dan itu tuh tatapannya tuh lumayan lama gitu. Oh, dipelototin gitu ya. Kan Jaya kan GR ya. Kata si Jaya, centil nih perempuan gitu katanya ya kan. Ngeliatin gue gitu Pak, dijawab ya karena si Jaya juga ngerasa kayak yang Laila Canggung kan ya dia ya. Laila Canggung. Dia bingung. Iya, Lailanya resah dong. Laila resah, hatinya bingung. Gue nggak tahu lagi. Sombong ya, soal nggak tahu. Cil. Dia bingung harus berbuat apa gitu kan, kayak yang canggung lagi. Terus akhirnya sambil kayak yang nggak enak hati gitu dia bilang, ya udah deh Mbak, tunggu di kasir aja ya, kata si Jaya gitu. Terus dia langsung baliklah ke kasir toko sebelah tapi ya kan. Kan tutup. Iya, makanya gitu. Toko sebelah pasti jaganya Ernest ya? Iya, cek toko sebelah itu. Dan benar aja nih, begitu dia nyampe lagi kan ke kasir nih, dia udah nyampe kasir, si pelanggan yang tadi ada di situ tuh, tiba-tiba hilang lagi, nggak tahu kemana, hilang gitu, bener-bener yang mana sih nih perempuan gitu kan, terus bukan dibayar ya terus dia kayak astagfirullahaladzim, apaan lagi sini gitu kan, udah anak nih Allah gitu kan. Akhirnya dia baru keinget itu loh kata-kata bosnya tiap hari bahwa jangan malam sendirian. Iya. Cuman ya Jaya tahu sendiri kan, kita kan karakternya Jaya ya. Dia tuh anaknya kayak yang nggak mau berpikir negatif. Ambisius ya. Bukan ambisius. Positif tinggi. Nggak ada, ya udah. Dia nggak mau mikir negatif gitu. Akhirnya dia nungguin lah tuh si perempuan itu, biarin aja deh, siapa tahu emang dia muter lagi kali tuh ke orang lain nggak kelihatan dari sini gitu. Dia biarin masa nggak kelihatan kan di kalangan rak. Oh, Saibul. Enggak dong, orang yang tinggi. Oh iya. Gue aja kalau masuk ke minimarket gue nggak kelihatan kalangan rak. Masa sih? Tapi gue yang Saibul. Nggak tahu ya. Akhirnya ditungguin deh. Ya udah lanjut. Apa lo? Jadi. Ditungguin kan sama si Jaya gitu. Lagi nunggu begitu, ya. Tiba-tiba tuh sih. Lo tahu tiba-tiba sih? Kan pakai. Gue udah tahu ya ceritanya. Udah tahu deh. Udah ketebak. Kok males tahu kalau cerita orang udah tahu ceritanya? Salah, pusing. Tiba-tiba nih, si pelanggan itu tuh udah berdiri di depan kasir, sambil dia ngasih air minum, botol air mineral gitu. Maksudnya dia mau bayar. Oh, udah ngambil. Enggak sih? Maksudnya dia ngasih air minum. Oh, jadi dia dari tadi lu yang bilang. Maaf.
Jadi dia dari tadi keliling-keliling cuma mau beli air mineral. Haus, Pak. Kira mie. Iya, memang tidak bisa dengan perempuan. Ada si Jaya. Ini aja Mbak. Mata bagus. Korek apinya. Atau roti buy one get one? Atau roti buy one get one? Iya, ada sosis juga loh. Ini saya tahu kok, saya bisa lihat. Kalau saya dikasih tahu, saya tahu ada jalan yang lain. Tahu. Itu kan SOP. Kembaliannya 7.300, yang 7.000 mau disumbangin. 100 dong. 7.000. Nanti jadi kembaliannya 100 saja. Rugi ya. Ini nyumbang kan nggak boleh nanggung. Iya. Terus kata si pas ditanya kayak begitu, ya si Mbak itu nggak ngejawab gitu, jadi cuma tersenyum doang menatap si Jaya gitu. Langsung nyanyi lagi Gitu ya kan, nggak jawab gitu. Bayar malah senyum ya. Dikira bisa bayar pakai senyuman. Bisa. Kan senyuman itu ibadah. Emang bisa bayar pakai ibadah. Karena si Jaya udah kok nggak mau lama-lama dia sama orang katanya gitu kan. Akhirnya si Jaya langsung scan barcode gitu kan. Ya apa sih scan barcode tuh namanya? Ya gitu di scan barcode. Gituin ya kan ya. Dan udah gitu kata si Jaya 8.000 say katanya gitu kan. Itu botolnya ke si perempuan itu. Nah langsung abis itu kasih lagi duit sama si bapak gitu kan. Kasih 2.000 masih duitnya, terus dia langsung pergi keluar gitu. Kurang dong? Enggak, bener kan? Harganya 8.000. Kata lu kasihnya 2.000. 8.000? Kapan gue bilang 2.000 sih? Harganya 8.000 Pak Arul. Iya, tapi enggak. Emang saya bilang 2.000? Iya. Oh iya. Iya lu. Enggak konsen berarti. Enggak, nanti kita lihat ya rekamannya. 8.000. Udah dikasih nih. Nah, 8.000 gitu kan. Terus dia langsung jalan keluar, uangnya pas kan, jadi nggak dapat kembalian. Nah sebelum dia nutup pintu, nih kan dia keluar, buka pintu, sebelum ditutup pintunya, dia berbalik badan sambil menatap ke arah Jaya dari arah pintu, terus dia bisik-bisik gitu loh ngomongnya kayak cepat pulang ya gitu, cepat pulang ya. Itu Jaya apa bininya? Bukan. Bukan. Mbak. Oh iya. Ya Jaya kan jadi apa ya, dia refleks iya kata Jaya gitu kan, dia ngangguk aja gitu kan. Nah pas cewek itu udah keluar pergi, itu duit kan mau dimasukin ke dalam mesin. Ya, bukan mesin kasir ya kan. Aku dan adikku ingin membuat ya aku nggak masukin banyak kok, ya paling cuma 12 juta. Iya, 12 juta bersama emas 80 gram. Sisa. Aku mau dong jadi adik angkat. Gokil deh. Nah, cuma pas mau dimasukin tuh duit ke dalam mesin, dia kaget. Oh, kenapa tuh? Karena uangnya itu bukan uang, say. Biasa kalau cerita. Iya. Berarti daun-daunan. Oh, gue sekarang ngerti kenapa kuntilanak suka diminta. Itu dia raya. Iya. Jadi kalau mau beli sate dia tinggal nyabut. Itu ada Bank Negara atau BNS, Bank Negara Sentral. Itu adalah kepohonan gitu. Bingung dong gitu kan ya si Jaya ini kan ya. Terus pas tiba-tiba dia lagi kebingungan gitu, ujuk-ujuk padam lampu, gitu kan, gelap dia langsung kan. Kebayang nggak sih lo di minimarket sendirian mati lampu? Iya kan? Jam 3 malam lagi. Jam 2. Jam 2, sorry. Tapi kan tadi lama ya dia. Udah jam 3. Enggak, kayaknya 2.45 deh. 2.47 lah. Penting banget ya. Ya enggak penting sih ya kan. Kok metong ya, Nek? Kata si Jaya gitu kan. Enggak nyanyi dia. Enggak. Mati lampu ya sayang. Ayo durasi. Iya, benar. Akhirnya dia ngelihat keluar kan, si Jaya itu kayak ngelihat keluar gitu. Udah nggak ada loh, langsung tiba-tiba udah hilang perempuan itu. Yang udah tadi. Aduh. Akhirnya si Jaya panik, dia langsung tuh nutup toko sambil dalam suasana gelap gitu kan. Langsung tutup, dia langsung capcus nih, langsung balik dia pulang. Nah, ini tuh kejadian pertama kali gitu ya, semenjak
si Jaya kerja di situ udah kurang lebih gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak cuma itu doang kejadiannya, karena pernah juga kejadian ya pada suatu hari gitu kan. Namanya Jaya kan ya walaupun udah 9 tapi tetap aja pegawai baru ya namanya ya saya. Iya, iya, iya. 12 tahun, udah yang 37 tahun kerja di situ. Iya. Enggak di pensiun Enggak. Astagfirullah. Nah, jadi ini tuh kejadiannya pas awal-awal juga sebenarnya. Dan dia ini si Jaya ini ngerasa karena kan gue pegawai baru, kayaknya gue nggak mau cerita ke karyawan lainnya gitu. Dan lagian juga dia ngerasa bahwa memang itu salahnya dia. Maksudnya tuh dia sampai kejadian kayak gitu kan karena dia jaga shift malam sendirian. Dia nggak udah diwanti. Iya. Wanti siapa itu? Tadi toko namanya Wanti. Wanti siapa? Wanti. Ada yang cuci. Wanti bukan panjangannya Werda. Wanti Werda. Oke, bisa. Lumayan. Iya. Ada kejadian berikutnya ya. Jadi setelah kejadian itu kan dia akan menceritakan ke teman-temannya. Nah, teror berikutnya makin buruk, say. Iya, gitu. Nah, ini tuh jadi si Jaya ya, dia itu lagi jaga lagi nih. Ini kebetulan jaganya malam juga. Tapi kalau kali ini ada temennya. Ditemenin. Namanya Saiful Jayanti. Aduh, kaget saya. Kenapa emang? Gak apa-apa. Itu kan di Bennett. Ininya SJ ya. Inisialnya Saiful Jayanti ya. SJ. Saiful Jayanti Jaga. Panjangnya namanya. Kok panjang ya namanya ya? Benar juga. Ini kan ada apa sih SJW? Tiba-tiba. Emang dia kan habis itu punya hati sama SJW tapi nggak pernah. Oh iya benar. Aktif banget tuh manusia itu. Lagi dijaga kan berdua ya kan jaga samping. Terus tiba-tiba jaga minimarket. Terus tiba-tiba bunyi tuh si bel. Ada suara saya ada lagi sih. Ada di luar, Pak. Di luar. Ada pamoran. Oh iya benar. Kring gitu kan bunyi kan. Nah terus kata si Saiful, Nek, perasaan hari ini banyak bangetnya yang datang gitu kan. Iya. Ya, bukannya bagus ya Nek katanya. Iya sih, cuman tumben aja kata Saiful gitu kan. Karena memang hari ini tuh kebetulan pelanggannya itu lagi banyak gitu, lagi banyak yang berdatangan gitu kan pelanggan. Nah, cuman pada saat itu ya tiba-tiba lagi rame-ramenya gitu bunyi lagi nih pintunya. Si Jaya tuh baru mau ngomong selamat dah. Oh no, kata si Jaya gitu. Ada seorang wanita pakai baju warna abu-abu monyet itu loh, punya cantik itu loh. Ada buntutnya. Balik lagi. Iya. Dan rambutnya terurai dan nggak pakai alas kaki gitu kan. Si Jaya langsung mikir dong, kok asa wauhnya ketemu sahasi ya tehnya gitu kan ya. Terus Jaya sengaja gitu buat kayak ngomong, kayaknya itu yang kemarin deh kata si Jaya gitu. Kadang-kadang doang sama si Ipul ya kan. Ipul, si Ipul, apaan sih katanya gitu kan. Kata si Farhan gitu, kata si siapa Farhan? Siapa tadi namanya? Saiful kata Saiful gitu kan. Apaan sih yang kemarin apa gitu. Terus kata si Jaya, enggak ada apa-apa katanya gitu kan. Akhirnya si Jaya tersadar lah dari lamunannya gitu kan. Dia akhirnya ngebantuin lagi si Saiful buat ngerjain kerjaannya dia gitu. Cuman memang pada saat itu tuh Jaya tetap fokusnya keganggu gitu. Maksudnya dia ngeliatin aja ke arah si perempuan itu karena masih penasaran dong. Sirin kan dia kan. Ini perempuan siapa gitu kan. Terus kata si Ipul nih, Jaya, dia ngeliatin apa sih katanya gitu kan. Kata si Jaya, enggak, ngeliat orang tadi yang masuk katanya gitu kan. Akhirnya dia sambil ngomong gitu sambil lanjutin kerjaan. Udah 10 menit nih, udah berlalu ya kan. Berlalu, itu makin sepi lah toko karena udah mau ajan maghrib, mau berkumandang. Dan akhirnya si Jaya sama si Saiful istirahat dikit lah, maksudnya bukan istirahat sih, cuma maksudnya karena udah mulai agak sepi jadi lebih santai gitu kerjanya gitu kan. Nah, akhirnya karena lagi nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, udah mulai fokus lagi.
si Jaya ini inget, Apakah? tadi pelanggan yang pakai baju abu-abu itu pelanggan aneh itu kemana gitu kan, kata si ya kan, kata si Jaya kan, karena nggak keluar dan nggak beli apa-apa gitu. Maksudnya kalau tadi mungkin Jaya kayak yang kedis sama pelanggan lain terus lupa gitu, terus pas dia lagi nyantai baru inget itu, nggak ada deh perasaan gitu kan. Nah kata si Jaya, nek gitu kan, iya tadi lihat nggak sih ada ece katanya ya, baju teh abu katanya, terus pakai rambutnya teh panjang terurai, nggak pakai sepatu, kata si Jaya teh gitu kan, nanya ke si Ipul. Oh, eta namina teh Radita Wanita tuh. Hah? Yang mana? Kan lu tahu sendiri hari ini pelanggan kita banyak katanya. Nah, ingat sih yang mana katanya gitu. Kenapa? Ya histeria katanya gitu kan, kata si Ipul gitu kan sambil naikin alisnya sebelah gitu. Histeria. Alisnya cuing. Itu alis sudah kayak itu nggak sih, senjata Australia. Bisa balik lagi. Lempar dulu alis. Ya kan? Terus kata si Jaya, enggak apa sih orang cuma nanya doang gitu kan. Terus udahlah akhirnya karena si Jaya kan kesel ya digitu-gituin, maksudnya teh diledek-ledekin gitu. Nah terus udah gitu karena dia kesel akhirnya dia memutuskan untuk mau ke toilet si Jaya, ninggalin biar dia sendiri gitu kan. Tinggalin ke toilet. Nah kan tahu sendiri kalau di minimarket itu biasanya toilet lantai terpisah ya, di belakang dan di lantai 2 biasanya. Nah kalau misalnya kita numpang ke toilet di minimarket itu naik gitu lantai atas. Nah itu kalau misalnya di situ tuh toiletnya itu biasanya dekat-dekat sama kayak barang-barang stok gitu loh. Kan? Nah akhirnya dia naik lah nih si Jaya nih ke atas. Nggak lama kemudian kan dia udah nyampe nih di lantai 2 gitu ya, ada stok barang dan lain sebagainya. Nah Oke, kita lanjutkan lagi Storm alias Story Mystery. Tadi sempat terpotong. That's right. Jadi si Jaya ini sedang melakukan shift ya bersama temannya si Saiful. Ya. Di mana si Jaya ini tiba-tiba pengen pipis ya. Betul. Jadi dia menuju ke kamar kecil yang ada biasanya di minimarket ini di lantai kedua kan. Nah, tiba-tiba ya udah karena banyak stok barang juga. Nah, gimana nih kelanjutannya Bapak Randi Surandi? Randi Serunding nama saya Pak. Oh, bala dong. Nah, jadi kan dia ke toilet nih ke lantai 2 gitu. Nah, begitu dia nyampe di lantai 2 gitu ya, tiba-tiba tuh dia ngerasa, kan tadi yang saya bilang ya, kalau di lantai 2 itu tempat stok ya kan? Stok barang dong. Kata stocking. Throwback dong. Stocking. Nah, tiba-tiba ini kan ada kayak ada freezer gitu lah, apa sih namanya? Pendingin. Freezer gitu ya. Nah, di dekat freezer itu tuh ada dia kayak buku. Enggak. Dia taunya Friza. Dia kayak kaget gitu, kayak ada orang di sekitar situ melintas gitu loh. Ada yang lewat, ada yang jalan lah gitu deh. Melintas ya? Iya, melintas gitu. Nah, kan dia kaget, si Jaya langsung nengok kan ke situ langsung. Gitu. Gitu ya. Gitu, ya kan? Nah, begitu dia nengok ke sana, dia tuh nggak ngelihat ada apa-apa. Kali di sana tuh dia nggak ngelihat sesuatu apapun gitu, dan dia cuma mastiin doang bahwa ini kayaknya cuma halusinasi deh kayaknya gitu. Gue halu kali ya. Iya. Halu mulu kerjaan nih Jaya ya kan? Minta itu ya. Mita Tambayong ya. Mita Lestari itu Mika. Maaf. Acak ya Mika. Nanti pecah. Nah, akhirnya si Jaya kan ngeliatin tuh ke arah freezer itu lumayan lama tuh sampai akhirnya udah nggak ada apa-apa gitu. Dia masuklah ke dalam toilet gitu kan. Pas dia buka pintu toilet, dia masuk ke dalam toilet, dia buka kan, masuk ke dalam, dia cuci muka gitu. Enggak, cuci muka kan dia gerah gitu redang. Terus begitu juga kan dia memang pengen pipis ya kan. Buang air kecil, selesai dia mau keluar lagi nih. Pas dia buka pintu toilet, dia teriak loh si Jaya. Ayam. Gitu. Di sana di toilet. Toilet. Hah? Toilet. Oh my god. Dia kaget ya kan. Lanjut. Oke. Kaget tuh dia kan. Akhirnya si Jaya tuh kayak,
gitu kan, kaget banget gitu. Karena di depannya dia pas dia buka toilet itu, tiba-tiba ada seorang pelanggan yang mau pakai kamar mandi. Gantian dong gitu ya. Iya, tapi ternyata si pelanggan ini adalah mbak-mbak berbaju abu-abu berambut panjang. Aduh, suwe banget ya. Aduh ya Allah. Iya, dia ke situ. Aduh ya Allah. Dan si Jaya kan nanya dong, Nek mau ke toilet gitu ya kan. Sempet dia nanya. Iya, tapi si perempuan itu ngegeleng. Gitu. Untuk ngegeleng ya. Sorry. Ngegeleng. Iya, saya dengernya ngegeleng. Geleng. Menggelengkan kepalanya. Gitu. Enggak. Ngegelengnya gini ya? Iya. Gitu angguk. Iya, teh bebek. Tidak. Teh bebek tidak. Digeleng-geleng aja gitu kan. Terus kata si Jaya dilanjutin lagi dong. Terus iya ngapain disindang katanya gitu. Ngapain depan pintu ya gitu. Iya, ini kan tempat khusus karyawan-karyawati kayak Eke katanya dia gitu. Karyawati. Oh. Kan Iya, betul. Terus gitu kata si perempuan itu, jangan ngada-ngada ya. Wah. Ini bukan tempat khusus karyawan. Siapa dong ini? Tempat Eke katanya dia gitu. Ada si perempuan. Iya, tapi sambil ngomong gitu dia sambil jalan masuk ke dalam toilet, tutup dong pintunya sama dia. Ya kan? Jaya kan bingung ya. Ini orang ngomong apa sih? Karena hati banget omongannya gitu kan. Mau ganti pembalut kali. Ganti pembalut kali. Nggak tahu ya kan. Terus si Jaya akhirnya karena kebingungan terus dia cuma teriak doang. Habis dari toilet langsung turun ya Mbak. Gitu kan. Si Jaya gitu. Jangan lama-lama di toilet ngabisin air, bayar apa mahal. Gitu kan. Sempet Turunlah tuh si Jaya gitu kan. Nah begitu turun dia baru ngeh bahwa itu shiftnya dia itu sudah berakhir. Shiftnya sama si Ipul ya kan. Jadi dia mau pulang dan gantian tugas sama Rara sama Ina. Gitu kan beres gitu akhirnya dia tukeran lah sama Rara sama Ina. Cuman dia sebelum pulang sempat bilang ke si Rara katanya, Rara katanya ya, itu di atas ada pelanggan saya katanya lagi di toilet gitu kan. Panggil aja ntar kalau kelamaan, dari tadi nggak turun-turun kata si Jaya gitu. Buskil lah Jaya. Besokannya si Rara ngomel-ngomel. Kenapa itu? Hei gilingan. Wah gila lu. Macem aja lu ya ngerjain gue lo dari kemarin nih. Gue nungguin aja tuh depan toilet. Gue mau ke toilet pengen pipis. Gue kira beneran ada orang katanya. Taunya. Gue nunggu aja katanya. Cuma nunggu. Gak ada orang say. Lu ngebohongin Eke ya katanya dia gitu. Jangan bohongin Eke ya. Eke gak suka dibohongin sama laki-laki kayak Iye. Dengan kayak gitu kan si Jaya kaget ya. Iya. Nah bener nih Eke gak pernah bohong kata dia gitu kan. Masa Iye gak ketemu sih? Terus kata si Rara, emang perempuannya yang kayak mana katanya gitu kan. Gimana bentuknya? Ada katanya pakai baju abu-abu, rambutnya panjang tapi dia kagak pakai sepatu. Sepatu. Iya. Rara enggak adik, lu jangan ngade-ngade ya katanya. Patu pasti dia orang Depok ya. Iya pakai patu. Mau mana lu naik beda. Gue hilang aja satu suku kata depannya. Udah kan? Terus saya itu si Rara emang udah mau pulang pada saat itu kejadiannya gantian sama si Jaya ya kan. Si Rara pulang, Jaya jaga. Jaga counter ya kan. Jaga warung. Dia lagi jaga aja gitu kan. Jaga gawang. Enggak dong. Nanti ada tendangan pisang. Kemarin ada jokes lucu banget. Ada baju gini. Aku lagi garuk-garuk gawang tadi. Emang ngapain garuk-garuk gawang? Iya, soalnya tadi habis ada tendangan pisang mau aku kupas. Wah. Dibahas lu sama dia. Saya sampai yang oh my god, so funny. Padahal kan gak lucu, kenapa dibahas sih? Tapi saya inget dari situ. Saking gak lucu. Udah ya, dia kan lagi jaga nih. Kan? Nah ini tuh emang Jaya tuh emang seringnya kebagiannya shift malam gitu. Nah ini tuh dia lagi jaga sebenarnya berdua sama si Aryan. Ganti lagi ya? Bukan sama si Ipul. Itu karyawannya banyak. Iya. Oh kira Ipul resign? Enggak. Emang Ipul resign mau kemana? Ke jurnas dia. Tenis meja. Lempar lembing. Iya benar. Buat nombak. Enggak dia mau ikutan lomba. Apa? Tiup balon.
Wah. Nah, pas lagi jaga gitu, ya kan berdua sama si Aryan izin ke si Jaya. Jai, Jai. ke toilet dulu ya, katanya gitu kan. Akhirnya si Jaya sendirian dong di situ, ya kan. Terus si Jaya, ya udah say, tapi cepetan ya, katanya gitu. Udahlah, si Aryan pergi tuh ke ke toilet gitu kan. Jaya tinggal sendirian terus dia kayak mikir gitu. Aku sendirian, ngapain ya? Mumpung nggak ada yang lihat nih. Rumah kosong gitu. Lagi nggak ngapa-ngapain gitu, tiba-tiba ada yang manggil. Yan. Mas. Oh, Mas. Masih. Kebetulan banget dia tuh kayak emang lagi nungguin gitu loh, maksudnya nungguin ada pelanggan kan. Iya. Dia lagi duduk loh, biasa kan, dia lagi masuk gitu di belakang meja ya kan. Duduk gitu dia langsung refleks dong, dia langsung berdiri. Iya say, katanya gitu kan, dia berdiri. Pas dia berdiri, hening loh say. Nggak ada orang di situ. Oh, kemana? Tahu ya orang itu kemana ya? Ada orang gitu. Ada yang manggil Mas gitu kan. Mas. Ya gue halusinasi lagi nih. Ya Allah. Kekencengan nih katanya kan. Wow. Motor. Mana? Akhirnya Jaya dia duduk lagi. Iya. Duduk lagi. Otaknya udah. Iya udah. Tiba-tiba ada lagi suara Mas gitu. Makin banget ya. Namanya juga lembut ya kan. Lembut tuh kalau manggil lembut tahu. Iya. Nah terus akhirnya bingung dong si Jaya gitu kan. Di satu sisi tadi bagian itu dia yang denger itu bagian dari halusinasinya. Iya. Di sisi lain juga memang nyata gitu. Cuman dia kayak yang nggak konsen aja gitu kan. Jaya kan akhirnya memijat-mijat kan gitu kan. Puspita dong. Puspita diwangi kan katanya. Tadi beneran ke sini tadi. Si Aryan balik dari toilet. Katanya. Jadi kenapa bosen katanya gitu. Ini kenapa bosen? Aduh. Ya Eki lagi ngelamun aja katanya gitu kan. Ngapain ngelamun? Kata si Aryan. Bukan yang melayanin tuh tadi mbak-mbak yang tadi katanya gitu. Kata si apa tuh namanya? Si Aryan. Mbak yang nih dari tadi kagak ada orang nih gitu kan. Kata si Aryan itu yang dia lagi belanja emang gitu kan. Terus lihat satu kata dia gitu. Pasti cek sama si Aryan. Bukannya pakai baju abu-abu rambutnya alas sapi. Lagi ciri-cirinya. Buat apa? Apa emang jangan dia nggak punya rumah, nomaden gitu kan. Udahlah dari sejak saat itu enak perasaan gitu. Si Jaya tuh udah mulai. Ya. Tapi dia nggak nagih duit yang di daunnya tuh. Enggak dong. Takut ya. Ntar bukannya dikasih duit beneran malah dia yang jadi daun. Serem sih bang. Iya, terbang. Nah, ini tuh kejadian ini berlanjut ya, karena ternyata bukan cuma si karyawan doang. Diganggu. Bahkan pelanggan pun juga banyak yang suka diganggu. Ya Allah. Gitu. Jadi kayak misalnya tiba-tiba dia lagi belanja gitu ya, terus ada dia tiba-tiba muncul gitu kan, terus muncul nggak pakai sepatu tapi kayak ngeliatin uang ke pelanggan gitu. Serem gak sih? Tapi ngeliatinnya tuh kayak ngeliatin aneh gitu loh, kayak jelek banget bajunya. Kok warna senyum gitu. Itu sebenarnya iya itu. Kok warnanya nggak cocok sih? Nggak matching say bajunya gitu kan. Dengan itu nih lihat lagi kaos abu nggak pakai sepatu. Bangga ya nyeker gitu. Iya. Sampai akhirnya karena ini bentar. Lu ngapain megangin pipi tuh? Lagi ngeliatin dulu. Dia di Zoom tadi megangin pipi, lucu banget. Nyender pak. Apa pipi dia kenapa? Iya. Kalau pipi Aku kemarin gitu diomongin sama lu. Enggak. Itu kan karena lu. Bukan. Emang lu papi omongin. Ngajar emang. Ya san. Oke. Sampai pada akhirnya karena situasi semakin tidak kondusif gitu kan. Terus dibubarin tuh minimarket. Enggak. Karyawan ini lapor ke si bosnya gitu. Akhirnya memberanikan diri terus bilang,
bos. Semuanya begitu ya? Iya. Bosnya juga. Oh. Semuanya katanya, bos, ini kita mau lapor nih katanya gitu. Ini Apa ini? Ini minimarket kok kayaknya makin kesini tuh makin ada hal-hal yang tidak mengenakan gitu, yang aneh gitu kan. Iya. Terus ini jangan ngadi-ngadi ya katanya gitu. Yang aneh-aneh deh, jangan menyebarkan gosip yang enggak katanya gitu ya kan. Mending yang iya dong. Yang iya gitu. Terus kata enggak kok bos, emang beneran gitu. Emang di sini tuh terjadi sesuatu yang gitu ya kan. Iya. Udah kata si bosnya gini, jangan pada menyebarkan gosip yang enggak katanya gitu. Jangan bikin minimarket saya, ini tempat usaha saya, jadi tercemar namanya. Bos kok nggak percaya sih gitu kan. Sampai akhirnya si karyawan-karyawan ini malah diomelin sama si bosnya. Udah deh, kata si karyawannya, bos nggak akan percaya. Kalau gitu kita urus sendiri aja katanya. Uruslah, panggil smart people. Tapi pertanyaan gue di situ nggak ada CCTV ya? CCTV. Diceritain, jangan terlalu logis dong. Maksud gue lucu aja. Jadinya nggak ada. Oh iya, siap. Terlalu logis. Biar jadi plot hole. Oh iya. Biar jadi plot hole. Tidak, nggak mau cerita lagi. Ngambek dia. Kalau ditanya CCTV kelar nih. Oh iya. Oh iya. Ya, smart people. Gimana tuh kira-kira lanjutannya coba? Jadi gue bisa datang. Smart Bikin podcast di situ. Nah, akhirnya dia kan manggil kan. Smart people. Oke. Datanglah. Di sini ada pesta. Enggak dong. Itu mah gejala gitu. Namanya Dul. Jailani. Manggil orang pintar ya kan. Set datang. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu? Ini dengan KFC kan? Datang. Ini pesan ayam. Itu kan. Ya. Terus cek Di web. bukan dong. Wah. PR. Dicek Kan belum jam. ya. Keliling ya kan. Keliling dari satu rak ke rak lain. Terus dia ketemu lagi tuh sama si Jaya. Dia ngomong nih seorang pintar ini ke si Jaya. Minyaknya diskon nggak? Bukan. Bukan di sini harganya lebih mahal daripada toko sebelah. Jai kata ini kan ya. Kita kasih tahu ya, Jai. Iya, mendingan mulai sekarang rajin pada ibadah, katanya gitu, rajin pada sholat, banyak-banyak berdoa. Daripada tobat ya. Ya, Jaya kan kaget ya, maksudnya bukan kaget, bingung gitu. Emangnya Kenapa ada nih? apa sih Pak Smart katanya? Pak Smart. Kata seorang pintarnya, bukannya masalah apa-apa ya di sini, dia bilang gitu. Cuman ini tuh ada kesalahan dari bos kalian. Oh, dia pang-pangnya. Jadi si bos ini tuh sebenarnya bukan melakukan tindakan kriminal. Oh, bukan. Cuman jadi ini sebenarnya ya pada saat dia membangun Supermarket. minimarket ini, Ya. ternyata sebenarnya si bos itu tahu bahwa di itu waktu itu kan masih tanah kosong. Ini Iya. kan ruko-ruko gitu ya kan. Oh iya. Iya. Ada banyak. Cuman memang si ruko itu tuh yang punyanya si yang punya minimarket ini, kan tidak sih? Tahu. Ya. Dia Satu pengusahanya. owner. Ya, orangnya dia. Haji ya. Satu ini dijadiin minimarket, yang lain disewain. Betul. Ya. Jadi dia kayak bandarnya gitu loh. Iya, biong. Apa sih namanya? Juragan kosan. Enggak dong. Modi. Tua. Nggak ada giginya. Ya kayak yang punyanya gitu. Nah, kata si Pak Smart ini tuh memang kesalahan dari bosnya. Karena si bos ini tahu sebenarnya sebetulnya adalah kuburan. Innalillahi. Dijadiin ruko kuburan. Dan dijadiin ruko, dan dia ini nggak mau keluar uang lebih untuk mindahin kuburan-kuburan yang ada di situ. Jadi ditimpa iya. Jadi langsung dibangun gitu loh. Jadi jangan diratain sama tanah, langsung dibangun si ruko ini.
Oh pantas sih Mbak bilang ini tempat saya, bukan tempat Anda gitu ya. Betul, gitu. Akhirnya makanya kata si smart people ini kan katanya rajin-rajin aja, banyak-banyak doain yang ada di sini karena memang ini tempat mereka. Kita mau usir pun juga nggak bisa gitu. Emang iya pade yang salah katanya gitu kan. Bangun tanpa dipindahin ya. Iya, dia udah dapat IMB dari pemerintah tapi belum dapat izin Ini bisa mencari bakat dari mereka. Bisa mencari bakat. Terima dong. Gitu ceritanya gitu. Nah sejak saat itu akhirnya si Jaya dan teman-temannya sama si Saiful sama si siapa tadi Aryan, si Rara sama si Ina pokoknya seperti itu. Mereka jadi kayak yang sudah mulai terbiasa gitu loh. Jadi kayak setiap mereka shift malam memang selalu diganggu. Bahkan sampai sekarang. Cuman kayak yang udah kenal aja gitu. Jadi setiap ada si mbak-mbak pakai baju abu-abu itu, ya udah antepkan aja emang dia ada di sini gitu. Gitu. Kirain mau mukulin si bosnya. Enggak dong. Kongkolnya gue pukulin tuh. Tapi akhirnya mungkin ya si bosnya juga ini kali ya. Makanya kenapa awalnya kan tadi dia kayak udah nggak usah pada ini gitu. Kayak emang udah tahu juga. Denial. Gitu. Dan sampai sekarang gangguan-gangguan itu masih sering kali terjadi, acap kali terjadi. Acap kali. Ya, cuman memang udah diabaikan sama Jaya dan juga kawan-kawannya gitu. Acapnya acap manis apa acap asin? Acap ikan. Suwe lo. Langsung diem si Andi. Nggak mental dia. Gitu San. Iya. Makanya ya kalau misalnya ke minimarket ya yang 24 jam. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ya nggak minimarket doang, ke semua tempat ya. Anda kemana-mana gitu kan. Pokoknya permisi pokoknya ya. Assalamualaikum, hapunten, cileasa. Numpang anak jadi lewat gitu ya. Enggak, gue mah ganteng. Lu aja. Emang ngaku sih. Kalian paling ganteng ya emang. Iya dong. Kalian tahu nggak? Apa? Yang artis itu. Yang mana? Ganteng mas saya. Oh iya. Emang masa. Iya. Sama kata EM. Oh EM bisa ngomong. Ngeri ya EM bisa ngomong ya. Dedi. Gini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Subscriber kita yang ada di YouTube juga terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Subscribe. Mulai di episode berikutnya. Iya, dadah. Ya udah sekarang kita closing di radio. Ya, closing. Oke. Ya, terima kasih banyak Sobat Mega Suara udah bersama kita di Pasar Malam. Mudah-mudahan bisa memberikan satu edukasi. Minimal motivasi. Tapi mudah-mudahan juga bisa mengedukasi. Iya, kayak misalkan tadi nih ketika kita bahas buntelan, oh iya kalau bikin usaha bisa kali gitu kan. Nah, kalau mau gabung bisa dipromosiin di sini gitu. Ya, gimana caranya gimana? Jadi tinggal menghubungi saja admin Mega Suara di 0811 112 1008 ya. Moral Mas Amit Mor. Iya, udah kayak minuman dingin lu, nyender. Jadi tinggal kasih tahu aja Anda usaha apa, kemudian kontak personnya siapa yang bisa dihubungi, nanti kita bakal jadwalkan. Untuk minggu depan juga udah ada ya, 3 minggu depan berarti ya? Belum confirm. Iya, 3 minggu. Oh iya. Syawal minggu depan ya? Iya. Jadi begitu Sobat Mega Suara, kalau mau ikutan sok mangga atau dari sekarang ya, biar nanti langsung dijadwalkan. Betul. Yaudah, kalau gitu kita pamit dulu ya. Yes. Iya, udah 55. Sekali lagi karena ada Black Knight. Betul banget. Udah. Ini sih Libur dulu ya. Makanya podcast bisa langsung segera sekarang. Iya, betul. Mau terbang. Iya. Tiket saya di cancel aneh. Tebel saya. Itu ada lah. Nama hewan. Semua juga nama hewan ya. Ya udah. Ya. Dan dikecubung pam. Jangan gitu dong. Saya siap. Curang dia mah. Saya dikecubung pam. Saya pada aneh-aneh. Abang apaan? Bukan. Iya. Amir juga mau mabukan. Aduh, jamur. Jamur. Waalaikumsalam.